وقال رضي الله عنه ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. آمين. berkata Imam Abdullah bin Al-Haddad dalam kitabnya Usalatul Mu'awanah, keadaan keyakinan orang-orang beriman terbagi menjadi 3 bagian. Pertama adalah tingkatan golongan kanan, yaitu mereka yang memiliki keyakinan kuat tetapi masih ada kemungkinan tergoncang oleh keraguan. Jika ada yang menyebabkannya, tingkatan ini disebut keimanan. Dan yang kedua adalah tingkatan para muqarrabin, yang mana hati mereka telah dipenuhi dan dikuasai oleh cahaya keimanan. Tertanam kuat di dalamnya sehingga tidak ada yang bertentangan dengan keimanannya, bahkan tidak terbayangkan keberadaannya sedikit pun. Dalam tingkatan ini, perkara yang gaib seakan-akan nampak jelas. Tingkatan ini disebut keyakinan. Yang ketiga adalah ketingkatan para nabi dan para pewaris nabi yang sempurna. Mereka terdiri dari kalangan siddiqin, yang mana perkara yang gaib akan nampak jelas dan terang benderang. Tingkatan ini disebut kasyaf. Masing-masing golongan dalam tingkatan mereka terdapat perbedaan yang jauh sekali. Semuanya bagus, tetapi sebagian lebih baik. Dan itulah karunia Allah Subhanahu wa ta'ala yang Dia berikan pada siapapun yang Dia kehendaki. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala Maha memberi yang agung. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, puja dan puji syukur kita hadapkan ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita hidayah dan petunjuk. Mudah-mudahan kita dipelihara terus oleh Allah. Amin. Hati dan pikiran kita dipelihara, dicahayai oleh Allah. Amin. Diberikan petunjuk, dibimbing oleh Allah. Amin. Hingga kita selamat di dunia yang sementara ini. Amin ya rabbal alamin. Kita telah mendengarkan perkataan Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad yang sudah memberitahukan rahasia yang dia dapatkan, ilmu yang dia dapatkan, ilmunya para aulia, ilmunya para nabi. Rahasia ini rahasianya aulia, rahasia ini rahasianya para nabi, yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka ketika mereka hidup di dunia ini. Di kehidupan yang sementara ini tidak ada yang berharga kecuali iman. Sesuatu yang sangat berharga. Semua yang Allah ciptakan tidak ada yang sia-sia. Tapi iman inilah yang paling berharga, yang paling mahal, yang Allah tidak akan berikan kepada sembarangan orang. Maka dari itu kalau kita mau melihat iman ini telah sampai ke pikiran dan di jiwa kita bersyukur benar. Alhamdulillah. Karena kalah sudah kita melihat ada orang dapat uang 100 triliun. Kita lihat kepada diri kita, ya Allah, aku sekarang ini sudah kenal sama Nabi Muhammad. Aku kenal sama Allah seperti ini. Aku beriman dengannya. Ini lebih daripada harta dan tahta yang direbut-rebutkan orang. Banyak orang hidup imannya tidak ada. Karena dasar apa? Dasar dari segala kebaikan itu iman. Ketika mulut orang itu tidak baik, hatinya tidak baik, mungkin bisa ada mereka orang yang sholat, ada di masjid, tapi tingkah lakunya menunjukkan tidak ada iman.
Na'udzubillah. Jadi kita harus perhatikan benar. Karena dasar kebaikan yang kemarin kita sudah dengarkan, orang bisa akhlak, orang bisa hatinya bersih, itu dikarenakan mereka sudah percaya dan ada iman. Kalau tidak ada iman, tidak bisa dia bersabar, tidak bisa dia bertawakal, tidak bisa dia bersandar sama Allah, tidak bisa dia kembali kepada Allah Subhanahu. Imanlah yang menjadikan orang-orang ini bisa mempunyai sopan santun, akhlak, al-karimah, dan semua kebaikan, sholat dan lain-lainnya. Dialah motor segala-galanya. Maka dari itu jagalah iman, maka amalan kita terjaga juga. Kalau kita jaga iman kita benar-benar, dengan apa menjaganya tadi? Dengan banyak berpikir dan berpikir. Dan beramal soleh. Banyak amal soleh, minta sama Allah supaya ditambah. Karena yang bisa nambahkan iman ini Allah. Nah, iman itu sendiri terbagi menjadi 3. Keadaan, keyakinan seseorang itu terbagi menjadi 3. Pertama, tingkat golongan ashabul yamin dibilangnya. Orang yang berjalan di jalan yang baik, maksudnya di jalan di sebelah kanan. Ini orang dikatakan sudah orang ini berjalan di jalan yang baik. Namanya ashabul yamin. Siapa mereka yang memiliki keyakinan yang kuat, tapi masih ada kemungkinan tergoncang yakinnya ini. Yakinnya sudah ada kekuatan. Kalau ada kekuatan itu dia bisa mengangkat sesuatu. Kita punya tangan, Fulan punya tangan, tapi kalau ada tenaga kita bisa mengangkat apa-apa. Belum berfungsi itu. Nah, iman juga kalau belum ada kekuatan, belum dia bisa mendorong kita untuk semangat hidup, semangat ibadah, semangat untuk melakukan kebaikan. Belum. Karena ini buahnya iman ini kita akan senang beribadah, itu senang. Bagaimana Thabit Al-Bunani ketika ada orang mengenduk kuburan di sebelahnya, terbukalah sekelopak tanah dan orang yang mengenduk tanah ini melihat ada orang sholat. Ya Allah, di sebelahnya ini ada orang sholat. Siapa ini Thabit Al-Bunani? Coba kita cari tanya. Setelah dikuburkan ditanyain sama anaknya, apa kisah bapakmu? Kenapa? Nggak apa yang diamalkan, kami mau tahu. Kata si anak, abahku ini yang aku tahu, aku kalau tidur aku lihat 50 tahun aku melihatnya. Dia berdoa, ya Rabb, jikalau ada yang kau ciptakan daripada hambamu ini sholat di dalam kuburannya, jadikanlah akulah salah satu orang itu ya Allah. Senang benar ulun sama sholat ya Allah. Senang sama ibadah. Ulun jadikan ulun di dalam kubur pun ulun mau sholat. Ada yang berdoa, ya Allah, kalau misalnya di surga tidak bisa sholat ya Allah, lebih baik kami tidak masuk surga ya Allah. Izinkan kami bisa sholat di surga. Orang di surga dengan nafsunya, ya Allah, kalau kami dengan surga, kami ingin sholat ya Allah. Kenapa kami sholat dengan Engkau ya Allah, bukan dengan surga lagi sudah. Orang sudah nyaman sama Allah, orang sudah senang sama Allah, lain orang sudah himung sama Allah. Nah, ini ada kekuatan sudah imannya namanya. Ketika iman ini kuat, yang muncul adalah senang beribadah. Ketika keyakinan ini sudah kuat, yakin sudah. Yang muncul ini pengen berbuat baik. Ngelihat maksiat sakit langsung aduh. Ngelihat perempuan aduh. Ngelihat aurat. Kenapa? Sudah ada iman. Iman ini sesuatu yang nyata, bukan sesuatu seperti
yang difikirkan manusia ini adalah sesuatu yang nyata. Memang ada satu cahaya yang masuk ke dalam hati. Kalau masuk ini iman, kata Rasulullah bilang, "Idza dakhala an-nur ila al-qalb, infataha as-sadr wa syarah." Hatimu akan lapang dan gembira. Tak takut lagi sama apapun. Tak pernah bingung. Kalau sudah percaya. Satu sahabat mengadu sama Rasulullah. Ya Rasulullah, dalluni ala amalin idza amaltuhu, kalau aku amalkan aku akan selamat dunia dan akhirat ya Rasulullah. Banyak benar amalan ini ya Rasulullah. Aku minta satu saja nasihat. Yang mana jikalau aku amalkan, bahagia, selamat, senang, sudah. Karena Rasulullah perintahnya banyak. Dia bilang bingung, dia minta, aku tidak punya kawan otak yang cerdas yang ini. Aku minta amalan satu saja ya Rasulullah. Satu nasihat saja. Baiklah kata Rasulullah. Qul amantu billah qul mustaqim. Katakan aku sudah percaya sama Allah. Kalau kau sudah percaya sama Allah, dan setelah itu istiqamah, beramal istiqamah dalam iman dan amal, kau selamat dalam hidup ini. Jadi satu ini kalau kita pegang, dari iman ini kita berangkat, dari iman ini kita memulai segalanya sudah. Baru bangun tidur langsung baca la ilaha illallah, bahwa aku sudah percaya kepada Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Walhamdulillah bisolat la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu menunjukkan bahwa dia punya iman. Jadi memang disambungkan oleh seorang guru murid ini kepada Allah, sehingga Allah ini sudah muncul dalam hatinya. Dan ilmu ini harus diwariskan, tidak bisa kita dengan YouTube, tidak bisa. Ini harus bertemu dengan seorang guru, dan guru berdoa di malam harinya meminta kepada Allah, murid-muridnya ini disambungkan untuk tidak putus dan bisa muncul di batin mereka iman ini. Muncul Allah, Allah tidak asing di jiwa dan pikiran kita. Ada apa-apa langsung kembali kepada Allah. Allah. Dialah sang pemilik dunia sejagat raya ini, Allah. Karena inilah para aulia sholihin berangkat ke sana kemari, bertemu dengan guru ini, bertemu dan belajar di dunia yang sementara yang Allah ciptakan untuk mencari ridhonya kita, supaya kita nyambung dengan Allah, supaya kita dekat sama Allah, supaya kita bisa mencintai Allah, supaya kita memang punya hubungan batin dengan Allah. Ketika sholat langsung sampai ke tujuannya Allah, ketika berzikir langsung sampai ke tujuannya Allah. Itu tujuannya, nyampai lagi, nyambung lagi. Mari kita bangun, buang segala sampah yang ada di hati kita yang tidak manfaat, buang segala keraguan. Pastikan bahwa engkau sudah percaya benar-benar sama Allah. Pastikan bahwa memang di jiwamu sudah ada Allah. Pastikan bahwasanya panah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sudah masuk dan memenuhi dari ujung rambut dan ujung kakimu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Harus kita pastikan hari ini, supaya kita bisa meninggal husnul khatimah, supaya memang benar-benar engkau adalah hamba punyanya Allah, dan memang sudah punya hubungan sama Allah. Tidak sia-sia kita. Tapi jikalau kita tidak masuk ke daerah tersebut, wilayah mana yang kita jalani ini, ada di mana
kemana terbangnya jiwa dan pikiran kita. Ternyata engkau selama ini hidup dengan lamunanmu dan hayalanmu. Belum ada arti kepastian. Pastikan bahwa Allah lah yang bersamamu, bukan lamunanmu. Jangan lagi sholat melamun. Cukup lama kita melamun di sholat sana kemari. Sholat langsung sampai ke tujuan. Allah tujuannya. Allahu Akbar langsung bersama Allah. Ketujuannya Allah. Muncul Allah. Allah telah muncul di dalam kehidupan kita. Di dalam pikiran kita dan jiwa kita. Dan kita berharap makna ini terus setiap saat Allah Subhanahu wa taala hadirkan dalam jiwa dan kita. Amin. Dari itu banyak-banyak baca zikir punyanya Habib Hasan bin Shalih Al-Mahaludi. Setelah ya tatawi anil faqir wa ya talazzati anil hamid. Allahumma Allahu syahidi. Allahu hadiri. Allahu nabiri. Allahu qaribun. Meresap bersama Allah. Dan ketika Musa melihat ke gunung, maka pingsanlah wa kharra Musa sa'iqa. Allah bilang, kau tidak bisa melihatku ya Musa, tapi lihatlah ke gunung. Ketika Musa memandang gunung tersebut, maka pingsanlah Musa sa'iqa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Maha besar Allah. Maha agung Allah. Maha indah Allah. Kebesaran dan kesucian sifat Allah, ketinggiannya. Manusia akan menikmati kebersamaan tersebut melebihi daripada segala-galanya. Keindahan inilah yang menjadikan semua malaikat, semua makhluk menjerit-jerit mereka memuja-muja Allah, memuji-muji Allah. Nabi Muhammad sampai jatuh cinta sama Allah karena keindahannya, ketinggiannya, kemuliaannya. Dia benar-benar mengerti dengan kebesaran Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bersyukur kalau kita bisa kenal sama Allah. Pastikan setiap hari bahwa kita sudah percaya sama Allah. Setiap saat kita harus pastikan. Ketika ada sedikit pun masuk daripada bisikan langsung, la ilaha illallah, langsung beribadah. Kalau ada mikir kemana-mana, cepat-cepat kembali. Terikat. Wa'alik qalbak, dan ikatlah kalian, ikatlah hati kalian dengan Allah Subhanallah. Betal umru balas, betal umru wahum, wahuyatuh musullin fash. Alik bimawlaki rabbak fal makhaliki la syarah lagah. Hatimu mulai sekarang ini harus kau ikat. Kau bisa mengikat apapun, sekarang hatimu diikat sudah. Sudah diikat belum hati? Kita lihat hati kita ikat benar, ikat kuat-kuat ini hati. Dengan siapa? Kita ikat alik bimaulak, dengan Tuhanmu Allah. Nah, sudah diikat. Allah, kalau terikat enak sudah. Nah, ada talinya, nyambung terus gitu. Muncul terus Allah, muncul terus ya Allah, ya Karim. Ahli dunia dengan dunianya, orang dunia dengan dunianya, wa ahli akhirah ma'a maulahum. Orang akhirat dengan Tuhannya terus. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka dari itu banyaklah berzikir dan berfikir, mulai berfikir. Tak usah kesana kemari lagi. Tak usah sibuk dengan habar-habar dunia terlalu berlebihan. Habar dunia ini begitu saja. Pulang naik, pulang turun. Rezekimu akan datang bukan dengan kita memperhatikan habar tersebut. Dan kita dekat sama Allah. Rezeki rohir, rezeki batin, dunia dan akhirat. Nah, orang yang
memelihara imannya, dia perhatian. Perhatian dengan iman, dia tahu inilah yang harus dia miliki. Apa katanya? Kata Sahibul Kitab tadi, imannya Ashabul Yamin ini orang yang baik, sudah orang beriman, tapi belum ada kekuatan. Ada kekuatannya, tapi terkadang goncang. Kalau ada sabab, kalau ada sesuatu musibahkah apakah, terkadang keraguan muncul. Ini derajat iman yang pertama. Dan yang kedua, adalah tingkatnya para muqarrabin, mana hati mereka ini dipenuhi, dikuasai oleh cahaya keimanan. Hatinya sudah dipenuhi. Pengaruh Allah saja, terpengaruh sama Allah dia. Tak bisa ada pengaruh lain, tak mau dia. Cahaya keimanan ini tertanam sudah dengan kuat, bukan cuma terikat, tertanam sudah, sehingga tidak ada bertentangan dengan keimanannya. Tak ada yang masuk ini sesuatu yang bertentangan. Kalau yang tadi masih muncul keraguan, bisikan, goncang akhirnya. Kalau yang kedua ini tidak ada yang masuk di hatinya kecuali yang memang iman, percaya aja. Kalau yang sifatnya tidak membawa iman, tidak percaya, ragu, tidak boleh, dia tidak pernah masuk ke hatinya. Jadi yang ada di hatinya cuma yakin semuanya, percaya semuanya. Itulah harus kita tanamkan. Bangun tidur, bergerak, pagi waktu kosong, baru mikir, baru berpikir apapun langsung percaya, didasarkan dengan kepercayaan, tidak pernah ragu lagi. Karena tidak ada yang masuk di golongan kedua ini sesuatu pikiran kecuali yang bersumber dari iman saja. Orang di dunia ini mau berpikir bagaimana terserah, tapi orang itu sudah percaya sama Allah benar-benar. Jadi tidak ada yang terlintas kecuali yang yakin saja. Maka dari itu, sesuatu yang tidak yakin, tidak terbayang, tak mau dia membayangkannya, bahkan dia tidak terbayangkan. Oh ini barang tidak yakin, sesuatu yang ragu, oh ini bisikan, dibuangnya langsung, ini bisikan, apa ya? Oh kita harus cermati. Orang yang sudah yakin ini sudah cermat dengan keyakinannya. Jadi dalam tingkatan ini yang tidak kelihatan pun sepertinya nyata. Rizki tidak kelihatan, bagaimana besok rezeki, dia bilang gimana? Oh besok ulun ada rezekinya. Loh, dari mana tahu? Ini belum nyata. Nggak yakin sama Allah. Anakmu, rezeki anakmu, oh sudah. Alhamdulillah anak saya sudah saya simpankan. Dari mana? Ini dia rumah belum punya. Saya yakin sama Allah. Yakinnya ini muncul karena memang Allah sudah ada di hatinya. Sudah terikat sama Allah dan dia tahu benar dunia ini semuanya bergantung dengan pemberian Allah. Maka dari itu cuma itu saja jawabannya. Pasti, tidak pernah ada, tidak pasti. Orang kalau sudah percaya sama Allah, nah, hatinya tenang, hidupnya penuh semangat, tidak pernah berputus asa. Dia tahu benar bahwa Allah yang memelihara kehidupan ini. Tidak ada lagi tanda tanya, tidak pernah bertanda tanya, menjalani saja itu. La ilaha illallah.
Sorga nyata di hadapan mereka. Neraka pun nyata di hadapan mereka. Nah, yang ketiga, golongan yang tinggi ini adalah tingkatan para nabi dan para pewaris Nabi SAW. Mereka terdiri dari kalangan siddiqin yang mana mereka yang gaib akan tampak jelas dan terang benderang. Kalau yang tadi percaya, sehingga kepercayaannya tersebut sepertinya jelas. Kalau ini bukan jelas lagi, terang benderang, kehidupan akhirat terang benderang. Ini Allah berikan kepada para nabi dan para pewaris Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang terjadi di dalam kehidupan Harithah. Bagaimana Harithah? Ketika ditanyakan oleh Rasulullah, "Kaifa asbahta ya Harithah?" Bagaimana kau pagi hari ini wahai Harithah? Asbahtu mu'minan ya Rasulullah. Aku di pagi hari ini sudah percaya sama Allah ya Rasulullah. Oh, Rasulullah bertanya tentang imannya ini, tentang sesuatu yang ada di hatinya. Ya Harithah, sesungguhnya setiap sesuatu itu ada buktinya. Mana buktinya? Ya Rasulullah, aku sekarang ini melihat hidup sudah lain ya Rasulullah. Kenapa ya Harithah? Azzafatid dunia. Dunia ini sudah aku lihat hidupnya ini sama aja ya Rasulullah. Aku melihat emas dan melihat gunung batu itu sama ya Rasulullah. Gak ada bedanya emas sama batu. Dan aku melihat kerajaan Allah di hadapanku ya Rasulullah. Kerajaan Allah, arasnya Allah, singgasananya Allah, kebesaran Allah ini ada di hadapanku terus ya Rasulullah. Dan surga dan neraka di pandangan mataku terus ya Rasulullah. Rasulullah melihat, arafta falzam, sekarang kau sudah tahu hidup ini. Sekarang kau sudah mengerti wahai Harithah. Maka jagalah, jaga ilmu ini. Ini yang namanya ilmu. Jaga. Kalau kita sudah mulai mengerti tentang ini, harus kita pelihara. Inilah yang diperjuangkan oleh Nabi Muhammad supaya kita punya semuanya. Selamat kalau kita punya ini. Banyak orang meninggal tak punya ini. Ada berguru, tak bisa. Tak bisa nyambung sama Allah. Tak belajar, tak menuntut ilmu. Insya Allah, mudah-mudahan dengan berkah para wali-wali Allah, kita diberikan iman ini. Berharga yang tidak diperhatikan sama orang. Yang Rasulullah junjung tinggi supaya umatnya mendapatkannya. Karena itulah mereka akan selamat di dunia dan di akhirat. Allah berikan kepada kita. Allah selamatkan kita semuanya. Allah berikan kita iman, yakin, mahabbah, ma'rifah, musyahadah, kasyaf, dan masuk di wilayah, di himayah mereka, di benteng mereka. Allah hidupkan kita dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allah meninggalkan kita dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allah bangkitkan kita dengan rombongan ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allah Subhanahu wa taala masukkan kita di surga bersama ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mutahaqqiqin bihaqaiqiha hissan man wa ma'na zahiran wa batinan. Bismillahirrahmanirrahim.